Film diawali di lembah yang tandus, seorang laki-laki yang memakai topi koboi sebut saja Val, dan satu orang lagi laki-laki panggil saja Earl, sedang melakukan pekerjaan entah apa yang bisa dikerjakan di lembah tandus tersebut, yang penting halal. Setelah selesai, mereka pergi dengan menggunakan mobil. Lalu saat di perjalanan, pandangan teralihkan oleh seorang perempuan. Gas pun diinjak langsung on the way sebelum janur kuning bengkok. Perempuan yang ahli dalam seismologi, yaitu tentang gempa bumi, sebut saja perempuan ini dengan Ronda. Setelah melakukan PDKT dan bertanya apa yang dilakukannya, mereka berdua langsung pergi dari sana hingga tiba di suatu tempat seperti pertokoan. Di dalam toko tersebut ada seorang bapak-bapak, panggil saja Bert, dan ini adalah istrinya Bert. Di luar, di tempat lain, tepatnya di bebatuan, tiba-tiba kerikil berjatuhan, entah apa sebabnya. Ronda yang sedang memasukkan alat deteksi gempa tak sadar kalau di dekatnya ada yang sedang mengintainya. Namun Allah tidak membiarkan dia meninggoy. Singkat waktu, Val dan Earl yang sedang melakukan patroli di jalan dikejutkan dengan seorang kakek yang terdiam di atas tower. Dalam benak mereka berdua, mungkin kakek ini sedang mencari sinyal sehingga mengharuskan dia untuk naik ke atas. Val pun kemudian mengecek ke atas menara itu. Setelah naik dan sampai, tiba-tiba mereka berdua pun segera membawa kakek itu ke suatu tempat, dan di tempat tersebut ada seorang dokter. Kata dokter yang di sana, kalau dia di atas tower itu sudah 4 hari dan menyebabkan dia dehidrasi hingga meninggal di tempat. Di sebuah peternakan domba, ada lagi seorang kakek yang sedang mencangkul, lalu melihat ke arah domba dan merasa bingung kalau domba tersebut sedang bertingkah aneh seperti ketakutan. Lalu tiba-tiba dari arah bawah tanah, Val dan Earl pun melanjutkan perjalanan lagi setelah mengantarkan jenazah tadi ke dokter. Saat di perjalanan, ternyata mereka berdua melewati kakek yang barusan. Domba-domba tadi bahkan sudah pada mati dan hanya menyisakan sebuah topi. Kemudian saat diangkat topi tersebut, di tengah perjalanan, mereka berdua bertemu dengan 2 orang pekerja yang sedang melakukan perbaikan jalan. Kemudian memberitahu ke mereka kalau ada pembunuh psikopat yang sedang berkeliaran. Para pekerja itu pun tidak percaya akan omongan Val dan Earl. Kemudian saat mereka pergi, tiba-tiba Val dan Earl tiba di sebuah toko dan ingin melapor ke aparat kepolisian. Namun teleponnya pun rusak. Ya sudah, mereka lalu kemudian pergi lagi. Ternyata mereka melewati tempat 2 orang pekerja tadi, dan tempat itu sekarang sudah menjadi berantakan. Mereka berdua pun keluar dari mobil dan mengecek ke area sekitar. Earl pun melihat salah satu helm pekerja tersebut yang ada sisa daging manusia. Kemudian mereka pun menjadi panik dan lalu kabur dari sana. Saat berjalan mundur, tiba-tiba mobil mereka menabrak dinding. Sehingga saat digas waktu itu juga, mobilnya pun tak mau maju seperti ada yang menahannya. Dengan segala cara, teknik seperti Fast and Furious, akhirnya mereka bisa pergi dari sana. Singkat waktu, mereka tiba di rumah. Semua orang yang di sana menyambut kedatangannya. Tapi seorang anak kecil sebut saja Mindy melihat sesuatu di bawah mobil Val. Inilah sebabnya mobilnya tadi tak bisa maju dan ternyata ditahan oleh sesuatu seperti cacing. Kemudian cacing itu dibeli oleh seseorang dengan harga $15. Dokter dan istrinya yang keluar malam-malam menikmati usia senja yang secara tak sadar mereka telah diawasi oleh sesuatu dari bawah tanah. Lalu saat dokter itu mengecek, tiba-tiba dokter itu ditarik oleh sesuatu ke bawah tanah dan istrinya pun mencoba untuk membantunya. Namun karena tenaga tersebut terlalu besar, istrinya pun kemudian kabur memasuki mobil dan bersembunyi. Tapi monster itu tak menyerah dan malahan mobil beserta istrinya dokter tersebut ditarik ke bawah tanah. Di pagi hari saat mereka semua berkumpul, sebagai keamanan tempat itu, Val dan Earl berpatroli menggunakan sebuah kuda untuk menelusuri tempat-tempat yang ada di sana. Mereka berdua kemudian tiba di suatu tempat. Tempat itu adalah tempat di mana dokter dan istrinya tadi menikmati usia senja.
kemudian mencarinya namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Val dan Earl berpikir mereka semua yang ada di sana sudah pergi karena mobilnya pun tidak ada. Namun ada suara yang kemudian mereka menelusurinya dan melihat mobil dokter yang dikubur hidup-hidup. Earl dan Val pun langsung pergi dari sana. Di tengah perjalanan, kuda-kuda yang dinaikinya mendadak cemas dan memberontak seolah-olah ada yang menakuti mereka dari bawah tanah. Lalu tiba-tiba akhirnya makhluk bawah tanah itu menunjukkan dirinya di hadapan mereka. Karena ukuran terlalu besar, mereka pun kabur dari sana. Tapi makhluk itu juga mengejarnya. Val dan Earl pun mencoba melompati sebuah kali namun tidak sampai. Lalu makhluk itu meninggal di tempat karena menabrak tembok sebuah beton yang ada di sana. Secara mengkagetkan, Ronda pun segera tiba di sana dan terkejut atas kejadian itu. Kemudian memeriksa makhluk apa itu yang meneror warga di tempat. Setelah dilihat-lihat, makhluk itu ternyata tidak memiliki mata dan yang panjang seperti cacing itu adalah tentakelnya yang digunakan untuk menarik korban dan membawa ke dalam tanah kemudian dimakan oleh mulutnya. Val yang berada di atas kemudian memeriksa makhluk itu yang berukuran panjang dan besar dan berniat ingin menjual ke orang yang tadi dengan harga yang fantastis. Ronda memberitahu ke mereka kalau masih ada 3 makhluk lagi yang ada di penelitiannya. Mereka bertiga ingin segera pergi dari sana karena tempat itu sudah tidak aman dengan menggunakan mobil yang dimiliki oleh Ronda. Setelah sampai ke tempat penelitian Ronda mendeteksi gelombang yang mendekati ke arah mereka. Mereka semua pun menjadi was-was. Akhirnya berlari menuju ke arah bebatuan. Dan benar, dari arah bawah si makhluk itu mengejarnya. Namun karena jarak mobil terlalu jauh, mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana. Singkat waktu, pagi pun tiba. Val lalu mengecek dengan sebuah skop apakah makhluk itu masih ada di tempat. Mereka berdua berdebat membuat rencana, namun Ronda memiliki ide dengan sebuah tongkat keras sakti, lalu digunakannya untuk melewati bebatuan dengan lompat galah. Setelah tiba di mobil, mereka segera tancap gas dan pergi dari sana. Para penduduk yang ada di lembah pun berkumpul membicarakan cacing yang meneror mereka. Lalu Val pun memberitahu sisa cacing yang masih hidup tadi sekarang menuju ke tempat mereka. Di luar, si boy yang bermain basket saat memantulkan bola tiba-tiba. Dikiranya Earl itu hanyalah sebuah bercanda, ternyata cacing itu sudah ada di tempat mereka. Satu persatu mereka lalu menyelamatkan diri. Si gadis Windy yang tidak tahu kalau cacing menuju kepadanya, di mana saat Mindy bermain genjot-genjotan, tak tinggal diam, Val pun langsung menuju ke arah tempat tersebut dengan berlari untuk menyelamatkannya. Kemudian menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Di sisi lain, Earl dan Ronda yang melihat kedatangan cacing dari arah yang berbeda, mereka berdua pun langsung lari dari sana. Namun Ronda pun terjatuh dan terjerat kawat dan cacing itu sudah ada di hadapannya yang ingin memakannya. Seperti seorang pahlawan, Val pun segera menolongnya dengan memukul cacing itu menggunakan kampak. Lalu menyuruhnya melepaskan celana Ronda supaya bisa kabur dan masuk ke dalam rumah. Di dalam, mereka semua menjadi panik. Kemudian saat mengobrol, tiba-tiba suara mesin yang membuat getaran berhasil dicabut. Lalu, dari arah belakang, cacing itu muncul langsung menarik orang itu kemudian dimakan. Tak lama kemudian datang satu cacing lagi yang mengejar Ronda. Val pun menyuruh semua untuk naik ke atap rumah. Namun Ronda di sana terjebak oleh tentakel cacing itu sehingga terjun keluar. Namun Ronda berhasil selamat dengan menaiki tangga toren. Bert yang sudah tiba di rumah melihat mereka kenapa semuanya berada di atap rumah, kemudian langsung masuk ke dalam rumahnya. Di dalam, Bert menelpon Val kenapa mereka berada di atap rumah dan ada apa.
Val pun menegaskan bahwa ada serangan cacing tanah yang sedang meneror mereka, dan cacing itu sekarang sedang menuju ke tempat lu, Bert. Karena rumah Bert sudah dibekali senjata yang lengkap, Bert dan istrinya pun siap menyambutnya. Tak lama kemudian, cacing pun datang. Perang pun terjadi. Dengan shotgun FF, cacing berhasil dibunuh oleh mereka berdua. Lalu segera mungkin naik ke atap rumah. Dan Val pun menyuruh membunuh 2 cacing lagi yang tersisa. Namun saat ditembak, serangannya pun tak mempan karena terhalang oleh tanah. Berinisiatif ingin kabur menggunakan mobilnya, namun sia-sia saja karena banyak pun digigit oleh cacing tersebut. Val pun punya ide. Dengan menggunakan bulldozer yang menarik gerobak, mereka semua bisa dibawa. Dengan sebuah traktor, si botak ini lalu kemudian mengalihkannya. Val ia akan mengambil bulldozer tersebut yang jauh letaknya. Namun traktor tadi di jalan oleng dan terjatuh. Para cacing pun sekarang mengejar Val yang berlari menuju ke arah bulldozer. Semua orang di sana menyuruhnya supaya mengalihkan perhatiannya dengan suara ataupun getaran yang ada di tempat itu. Merasa kurang ajib, Ronda pun mematahkan pipa toren sehingga ada air yang ngucur membuat suara percikan. Lalu cacing itu datang kepadanya, yang kemudian Val pun menuju ke bulldozer tersebut dan menjalankannya dengan aman. Satu persatu mereka yang berada di atap rumah pun dijemput oleh Val. Tak terkecuali Bot yang jauh jaraknya dan sedang meracik bom. Singkat waktu, saat hampir sampai ke Gunung Batu dan merasa senang, dari arah yang jauh ada semacam semburan yang dilakukan oleh cacing tersebut. Saat bulldozer melewati jalur semburan itu, tiba-tiba ternyata semburan tadi itu adalah sebuah lubang yang disiapkan cacing untuk menahan mereka menuju ke Gunung Batu. Karena cacing itu sensitif akan suara, Bert menyalakan bom untuk membuat cacing itu merasa kesakitan dan kabur ke arah bebatuan. Akhirnya mereka semua bisa ke tempat bebatuan itu dengan selamat dan berlari. Val pun disalahkan oleh Bert karena mengikuti dan terjebak di bebatuan tersebut. Merasa kepanasan dan kebingungan, Al punya ide yaitu memancing cacing itu menggunakan box milik Bert. Posisi sudah diketahui, lalu bom pun dilemparkan dengan perlahan-lahan. Kemudian ditarik, cacing itu pun membututinya kemudian memakannya. Lalu terjadilah ledakan yang luar biasa. Satu cacing pun sudah meninggoy. Sekarang tinggal satu lagi. Kini giliran Val yang memancing. Namun umpan Val yang dimakan cacing itu tiba-tiba dimuntahkan ke arah mereka. Bom yang dimuntahkan tadi ternyata mengarah ke bom yang lain, sehingga bom di sana hancur semua hingga menyisakan satu bom yang dipegang Val. Val, Ronda, dan Bert yang terjatuh karena menghindari kecelakaan tadi saat ingin menuju ke arah temannya dihadang oleh cacing itu yang membuatnya harus diam supaya tidak dijadikan makanannya. Teman-temannya yang ada di bebatuan itu mengalihkan dengan menghentak-hentakan kaki dan membuat suara. Val di sini menyadari kalau cacing yang satu ini tidak terkecoh dan sangatlah pintar. Kemudian dengan satu bom yang dipegang, Val pun mempunyai ide dengan mengalihkan cacing itu ke tepi jurang. Yang dimana saat di awal tadi, Val dan Bert bisa membunuhnya. Namun saat ingin menyalakan bom itu, koreknya pun dipegang oleh Ronda, sehingga mereka harus berlari bersama-sama hingga sampai ke ujung. Lalu bom pun dinyalakan. Ketika dilempar, malah di belakang cacing tersebut dan meledak. Lalu dari arah depan tiba-tiba Val pun berhasil membunuh cacing tersebut hingga terjun bebas ke dalam jurang. Akhirnya mereka semua bisa lega sekarang. Kemudian mereka berbahagia. Ronda dan Val pun akan mungkin segera menikah. Biasanya seperti itu sih. Dan tamat.